Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan sepanjang hidup kami ada di dalam hari ini. Kau memberkati kami dengan kasih-Mu yang luar biasa. Dan sebentar kalau kami ingin hendak mendengarkan firman-Mu, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh di dalam hidup kami, dan boleh berbuah, dan buahnya boleh tetap, dan buahnya boleh banyak. Kami nikmati Tuhan pada pagi hari ini firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita pada hari ini mau membicarakan renungan dengan judul Kebenaran-Mu versus kebenarannya, atau kebenaran Yesus. Ayatnya saya ambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Di dalam dunia ini, banyak orang yang sering merasa dirinya benar. Tapi apakah dia sungguh orang benar? Dasar apa yang dipakai untuk dia bisa membenarkan dirinya? Atau keputusannya yang dia anggap sering benar? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kalau saya baca ayat yang tadi, sebenarnya tidak ada satu kebenaran pun selain daripada yang ada di dalam Kristus. Seringkali kita merasa kita benar, tapi benarkah kita sungguh-sungguh benar? Kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Dan semua yang bersama dengan Kristus sudah pasti benar. Lalu mengapa penting kita untuk selalu berada di dalam kebenarannya? Apalagi menghadapi tahun 2026. Kalau kita tidak selalu berada di dalam kebenarannya, atau kita tidak selalu bersama dengan Kristus, bagaimana kita bisa menghadapi tahun 2026? Yang pertama, mengapa penting kita selalu berada di dalam kebenarannya? Yang pertama adalah kita sudah pasti bakal memperoleh kebenaran yang sejati. Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu, kalau kita selalu bersama dengan Kristus, maka sudah pasti dan jelas bahwa kita punya kebenarannya. Dan kebenaran itu udah pasti memerdekakan kita. Dan seperti firman Tuhan bilang, kalau kita berada di dalam Kristus, maka seharusnya hidup kita semakin naik, bukan semakin menurun. Dalam hal apapun juga Bapak Ibu, pelayanan, pekerjaan Anda, dalam kehidupan Anda bersosialisasi dan apapun juga, harusnya semakin naik, bukan semakin menurun. Yang kedua, mengapa penting kita untuk selalu berada di dalam kebenarannya? Yang kedua adalah memiliki kompas moral yang mutlak. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di tengah dunia yang nilai-nilainya sering berubah-ubah atau relativisme moral, kebenaran Yesus memberikan standar yang tetap. Ini memberikan keteguhan hati dalam mengambil keputusan. Anda tidak lagi diombang-ambingkan oleh tren atau opini publik, melainkan berakar pada prinsip kasih dan keadilan yang kekal. Bapak Ibu, 2026 sudah pasti tidak lebih baik daripada tahun 2025. Lihat saja, akhir dunia segera terjadi dan Yesus pasti akan datang yang kedua kali.
Tanda-tandanya sudah jelas, gempa bumi di mana-mana, banjir besar, banyak bencana ada di mana-mana. Perang antar negara sedang terjadi, Bapak Ibu. Tapi saya nggak pusingkan soal itu. Yang saya pusingkan adalah bagaimana iman kita menghadapi semua itu. Dan yang lebih penting lagi, apakah kita berada dalam kebenarannya? Karena kalau kita berada dalam kebenarannya, kita sudah pasti nanti bersama-sama dengan Dia ketika semua ini berakhir. Lalu yang ketiga, yang terakhir, memiliki dasar yang kokoh saat badai hidup. Matius 7:24-25 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang membangun rumah di atas batu atau kebenarannya dan di atas pasir. Ketika krisis, penderitaan, atau kekecewaan datang, mereka yang berada di dalam kebenaran Yesus memiliki dasar yang tidak akan goyah. Kebenarannya memberikan pengharapan yang melampaui logika manusia. Memang benar, semua sia-sia. Tetapi jika kita bersama Yesus, yang sia-sia akan menjadi berarti karena ada Yesus di sana. Dengan ada Yesus, hidup kita yang sia-sia dipakai Tuhan menjadi berarti. Hidup kita yang harusnya binasa di dalam kekekalan menjadi hidup kekal bersama dengan Yesus. Jadi, maukah yang sia-sia ini menjadi berarti? Maka tetaplah berada di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar sungguh-sungguh kalau kami harus tetap berada di dalam kebenaran-Mu. Supaya kami yang sia-sia ini menjadi berarti. Karena kami bersama dengan Tuhan, dengan Yesus yang membuat hidup kami menjadi berarti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.